Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sepertinya belum makan 5 tahun. Jadi Bapak minta kamu bisa salam lagi lebih semangat, karena Bapak doakan kamu menjawab salam lebih semangat, masuk surga dan lulus ke SMA SMK yang kalian mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pastinya bisa ketemu dengan kalian lagi, dan mudah-mudahan kalian juga bisa senang bertemu dengan Bapak kembali pada mata pelajaran PKN, tentunya bersama dengan Pak Oki. Oke, kita langsung saja pada tayangan yang berikut. Supaya lebih bersemangat lagi dan tentunya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja berdoa ya pada Bapak KM. Saya persilahkan untuk Atar, silakan Atar pimpin doanya. Siap berdoa dalam hati mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan tentunya dari doa yang kalian panjatkan, kita bisa lebih mudah dalam menjalani pembelajaran kita kali ini. Untuk itu selanjutnya kita akan lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran kalau kita bisa menyiapkan perangkat pembelajarannya. Untuk itu Bapak minta kalian siapkan alat-alat yang diperlukan dalam pembelajaran PKN. Dipersilakan dari sekarang. Alat tulisnya, buku paketnya, buku tulisnya, perangkat gadgetnya disiapkan dari sekarang. Sambil lagi Bapak cek juga. Ada yang lupa membawa alatnya? Sekali lagi, ada yang lupa tidak bawa alat-alatnya? Gak ada ya? Ada nggak? Tidak ada ya, semuanya lengkap alhamdulillah. Dan langsung saja Bapak juga pingin tentunya kalian bisa lebih menjaga kelasnya, bisa dilihat lagi kebersihannya di kolong bangkunya, di sebelah kanan dan kiri kalian untuk dicek kembali kebersihannya, dan boleh buang sampah di tempatnya. Silakan. Ya, untuk Keisha, kucingnya boleh di sampingkan saja. Khawatir nanti mengganggu pembelajaran. Are you ready to start? Ready. Asik tentunya. Kalian sudah berdoa, sudah menyiapkan perangkat juga untuk PKN, dan juga sudah membersihkan sampah, tandanya kalian sudah siap belajar PKN dengan Pak Oki. Selanjutnya, iya, Bapak akan cek absennya tentunya untuk kehadiran di kelas 9 ini. Siapa yang tidak masuk pada kesempatan kali ini silakan untuk Ibu Sekretaris. Siapa nih Ibu Sekretarisnya? Saya Pak. Oh iya, siapa namanya? Haya. Haya. Boleh, siapa yang tidak masuk hari ini? Alicia tidak hadir Pak dikarenakan sakit. Oke, Alicia. Untuk Alicia mudah-mudahan kita doakan lekas sembuh ya. Dan tentunya Anda 19 orang yang hadir hari ini tidak mengurangi semangat untuk belajar PKN bersama dengan Pak. Ya, untuk menanamkan kembali jiwa nasionalisme kalian dan kecintaan kalian terhadap negara. Harus hikmat, hayati lagunya ya, singkat sempurna. Kita nyanyi sama-sama. Biarpun
kita kalian bisa lebih semangat. Baik, terima kasih dan tepuk tangannya buat kita semua. Itu kita sangat sayang. Oke, tentunya saran dan tanggapan yang baik sekali dari Akar. Bagaimana rasa cinta tanah air dan kecintaan kita terhadap negara kita bisa diwujudkan lewat lagu tadi. Terima kasih untuk Akar. Ada yang bisa bantu Bapak? Yang lain? Silakan. Boleh, silakan. Siapa namanya? Silakan Keisha untuk berdiri. Bagaimana tanggapannya? Tanggapan saya bahwa dalam lirik lagu tadi adanya sikap yang menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh melupakan jasa dan perjuangan para pahlawan yang telah gugur dengan menghargai dan wujud bela negara. Wow, kasih tepuk tangannya untuk Keisha. Artinya dari lagu tadi kita juga bisa mengenal kembali, mengingat kembali jasa dan kontribusi para pahlawan negara kita dalam memperjuangkan tanah air kita yang tercinta. Bahkan Soekarno pernah berkata bahwasannya jas merah jangan sekali-kali merupakan sejarah, dan itu bisa terwujud dari tanggapan Keisha tadi. Luar biasa. Bapak minta satu lagi, ada yang bisa menanggapi tadi? Saya, Pak. Boleh, silakan. Siapa namanya? Haya. Haya, silakan untuk Haya bisa mengutarakan pendapatnya. Lagu tadi mengingatkan kita agar dimanapun kita berada, kita harus bangga karena telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Wow, luar biasa. Kasih tepuk tangannya untuk Haya. Boleh kita maju kembali. Tentunya dimanapun kita berada, kita tidak boleh lupa daratan, tidak boleh lupa kacang, lupa kulitnya, tidak boleh. Tentunya kita harus senantiasa bangga terhadap negara kita, dan kita harus mengakui bahwa kita itu sebagai warga negara Indonesia dimanapun kita berada. Nah, oleh karena itu kira-kira, dan tentunya kita akan belajar tentang bela negara dalam konteks NKRI. Bapak boleh minta bantuannya sama kalian. Tentunya apa yang dimaksud dengan bela negara? Saya Pak. Boleh, silakan. Namanya siapa berdiri? Faisal Pak. Faisal. Luar biasa. Bapak coba dekatin Faisal deh. Gimana Faisal nih? Apa pendapatnya tentang bela negara? Sikap upaya atau tindakan yang mewujudkan rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan kepada Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Wow, tepuk tangannya dong untuk Faisal. Luar biasa. Rasa cinta dan bangga terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar. Dan itu tentunya yang akan kita pelajari nantinya lebih dalam lewat pembelajaran kita kali ini dalam bela negara dalam konteks NKRI. Nah, tiba saatnya supaya lebih semangat lagi, Bapak mau ice breaking sama kalian nih. Ada yang bisa membantu Bapak untuk bisa memainkan permainannya? Kita akan memainkan Let's Get a Beat. Untuk itu, Hanif silahkan untuk berdiri. Dan rekan-rekan semua, anak-anak sekalian boleh berdiri semuanya. Boleh. Nanti Hanif akan mencontohkan
bagaimana permainan atau ice breaking dari Let's Get The Beat ini. Untuk itu Hanif silakan berikan contohnya dulu, nanti kita bisa ikutin bersama-sama. Silakan. Beat 1, Beat 2, Beat 3. Wow, kasih tepuk tangannya dong. Kalian bisa melakukannya? Bisa ya, untuk itu kita akan coba mulai nih. Beat 1, Beat 2, Beat 3, Beat 2. Wow, Beat 1, Beat 1, Beat 3. Wah, konsentrasi sekali anak-anakku sekalian. Kasih tepuk tangan buat kalian semua. Terima kasih Hanif. Wow, luar biasa, kalian masih konsentrasi untuk mengikuti pelajaran waktu ini. Dan selanjutnya, Bapak ingin menguji kemampuan awal kalian lewat pretest kali ini. Dan silahkan kalian scan di layar yang Bapak telah sediakan. Scan barcode-nya ya. Sudah semua di scan? Oke, Bapak tunggu dulu. Silakan. Masih ada yang belum? Silakan acungkan tangannya dulu. Ayo, segera. Sudah semua ya? Ya, coba sambil diisi ya. Wah, luar biasa nih jawabannya. Jawabannya udah banyak sekali nih. Coba kalian bisa lihat. Kembangkan alasanmu masa penjajahan terhadap Indonesia, manakah yang paling berkesan? Wah, ada masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang. Ini luar biasa sekali. Jawaban kalian cukup beragam. Ya? Luar biasa, cukup banyak sekali jawabannya. Masa penjajahan Kekaisaran Jepang. Wah, ini banyak sekali jawabannya. Pada saat terjadi Bandung Lautan Api. Wah, ini juga berkesan bagi kalian ya. Oke, kita next ya ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, coba ini pertanyaan yang kedua nih. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Ini merupakan kutipan dari perjanjian apa ya kira-kira? Silakan bisa kalian jawab. Kita tunggu. Semuanya hampir benar nih, ada 12 orang benar ya. Mudah-mudahan semuanya juga benar nih, 14 orang. Wow. Ada satu orang yang beda, konferensi meja bundar. Sebetulnya jawabannya apa ya? Ada yang bisa jawab? Benar jawabannya, perjanjian Linggarjati. Tepuk tangan bagi yang benar. Satu lagi ya. Coba. Ini pertanyaan yang terakhir nih. Peristiwa perjuangan apakah yang ada di kota Bandung yang kalian ketahui? Silakan. Ada yang sudah jawab, penjajahan Jepang katanya. Bandung Lautan Api. Ada GBLA. Wah, ini banyak sekali yang jawab Bandung Lautan Api. Dan jawaban yang betul adalah Bandung Lautan Api. Kasih tepuk tangannya dong. Artinya kalian mayoritas ini sudah sedikit banyak sudah punya pemahaman awal tentang bagaimana bela negara dalam konteks NKRI.
Untuk selanjutnya Bapak akan coba membacakan kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi tentunya. Yang pertama adalah menguraikan konsep cinta tanah air, dan yang kedua adalah bisa mengorganisasikan kegiatan lingkungan. Nanti kita akan coba menerapkan project civic recycle. Dan tentunya untuk indikatornya dari KD 3 khususnya 3.6 tentunya menguraikan makna bela negara sampai dengan mengaitkan nantinya dengan peraturan perundang-undangan dan bisa menganalisis perjuangan tentunya mempertahankan NKRI. Dan untuk indikator pencapaian kompetensi di sikap tentunya keterampilannya nanti kita akan membuat laporan tentunya dengan komitmen bela negara hingga bisa menyajikan nantinya civic project recycle. Seperti apa ya? Nanti kita akan saksikan. Untuk tujuan pembelajaran tentunya nanti kita akan menerapkan pendekatan saintifik menggunakan PJBL atau Project Based Learning. Nantinya kalian bisa menganalisis, menguraikan bela negara sampai dengan nanti bisa menyajikan bagaimana konteks bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya kegiatannya nanti seperti apa ya Pak Oki? Di sini kegiatan yang akan kita laksanakan nantinya akan menggunakan project based learning dengan masalah yang akan Bapak munculkan terkait dengan isu-isu yang berkembang tentang bela negara. Yang kedua, kalian di dalam kegiatan ini nanti akan berkarya membuat baju poster melalui civic project recycle, dan nanti kita akan undi tema baju poster bagi kalian secara berkelompok. Nah, nanti kalian akan membuat seperti ini projectnya, ya, dan nanti kalian akan dibagi ke dalam 4 kelompok. Nah, untuk itu supaya kalian bisa lebih paham lagi tentang bagaimana nantinya membuat civic project recycle, kalian perlu menyimak dulu materi video yang akan Bapak coba tayangkan. Catat hal yang penting dan nanti bisa kalian berikan tanggapannya ya. Adalah foto-foto dari sebuah tempat pembuangan sampah di Bangladesh. Baik di India maupun Bangladesh, setiap tahunnya berton-ton limbah tekstil dari industri dibuang. Tapi sebagian dari sampah ini jadi bahan dasar bagi label fashion baru. Desainer asal Estonia, Reid Aus, menggunakan sampah industri tekstil untuk membuat busana seperti t-shirt, baju hangat, dan gaun. Ia ingin menjadi katalisator untuk perubahan positif. If you just drive around the industrial area. Jika Anda mengitari kawasan industri, apa yang Anda lihat? Anda melihat sisa tekstil di mana-mana, bercampur dengan plastik. Anak-anak bermain di sana juga membakarnya. Itu sampah beracun, itu polusi udara berbahaya. Selain itu, semua racun itu masuk ke dalam air tanah. Warga yang tinggal di kawasan itu meminumnya dan menjadi sakit. Ada banyak masalah terkait sampah tekstil. There are so many issues related to the textile waste. 3 tahun lalu, Reid Aus mengembangkan sistem yang disebut UpMade. Itu mencakup 2 langkah utama, sertifikasi perusahaan untuk menjamin transparansi dan laporan rinci tentang sampah yang dikirimkan pabrik setiap bulan kepadanya. Ini mempermudah Reid Aus membuat perencanaan. When they start production, Ketika mereka mulai produksi, kami sudah mendapat informasi seberapa besar taksiran sisanya dan apa jenis bahannya. Kami juga selalu membuat kalkulasi dampak lingkungan. Piranti lunak menghitung seberapa banyak blus dan celana panjang atau produk lain yang bisa kami buat dari sisa-sisa itu. Ini juga mempermudah perusahaan-perusahaan besar jika sejumlah perusahaan ingin beradaptasi. some bigger company would like to adapt. Toko Reid Aus berlokasi di Teliskivi, sebuah bekas kompleks industri di ibu kota Estonia, Tallinn, yang sudah berubah menjadi pusat kreativitas seniman-seniman Estonia. Di sini, ia memilah sampel dan merancang. Desainnya kemudian dikirim kembali ke Bangladesh dan India untuk diproduksi. Dengan menggunakan tekstil sisa, ia bisa menghemat sekitar 75% air dan 88% energi dibanding dengan produk konvensional. Tapi sistem yang dibuatnya punya keterbatasan. Companies don't have any idea how. Perusahaan-perusahaan tidak tahu seberapa banyak limbah setelah produksi, jadi kami membantu mereka membuat neraca limbah dan semua produksi transparan. That they can
actually Sehingga mereka bisa mulai mendesain produk. Mereka juga sudah bisa mulai mendesain produk-produk upcycle karena mereka akan tahu sebanyak apa sisa dari produksi utama. afterwards will be from the main productions. Elemen lain dari proyek ini adalah mengatasi sampah pakaian bekas. Dengan proyek barunya, Denim, ia mengumpulkan jeans-jeans bekas dari sejumlah pusat daur ulang di Estonia. Sebuah perusahaan mengubahnya menjadi gulungan benang yang kemudian digunakan untuk membuat baju seperti ini. Pembeli suka kombinasi upcycling dan daur ulang. I like the design, but Saya suka rancangannya dan tentu ide bahwa orang bisa menggunakan bahan yang dibuang di satu tempat dan membuatnya menjadi sesuatu yang sangat keren. and make it into something really cool. I think it's important. Saya pikir penting untuk membeli desain asal Estonia dan saya pikir apa yang dilakukannya sangat istimewa. Jadi saya pikir desain dan metodenya sangat bagus dan bagi saya sangat penting bahwa ada desain dan ide kuat. Ideas. Perusahaan-perusahaan bisa memproduksi sekitar 10-15% lebih banyak dengan memanfaatkan bahan sisa dan menghemat banyak uang. Bagi Red House, ini situasi yang menguntungkan semua pihak. Ia sekarang mulai mengerjakan koleksi berikutnya. Wow, kasih tepuk tangannya dong. Baik, selanjutnya. Kira-kira coba apa ada dalam benak kalian setelah tadi menonton dari tayangan yang Bapak coba tayangkan, apa yang ada dalam benak kalian? Kalian boleh bertanya, menanggapi, memberikan masukan atau saran ataupun apapun itu terkait dari video yang Bapak tayangkan tadi. Silakan, ada yang berani membantu Bapak? Kita berdiskusi sedikit Bapak. Silakan. Izin memberi tanggapan dari video tersebut. Perlu ada solusi dan juga langkah yang konkret untuk bisa mengolah limbah sampah tersebut dalam video tersebut. Nah, kita sebagai generasi muda pun bisa melakukan hal tersebut dengan mendaur ulang sisa-sisa limbah kain dan juga sisa-sisa sandang untuk dijual dengan harga yang tinggi. Wow, kasih tepuk tangannya buat Bapak. Artinya dari video tadi tentunya ada solusi yang bisa harusnya kalian lakukan sebagai siswa agar ada peran lebih tentunya dalam upaya bela negara ini, karena ternyata sampah kain menjadi salah satu masalah tentunya bagi Indonesia saat ini dan belum ada solusi yang benar-benar dijadikan konkret tentunya. Dan kita akan tunggu langkah dari Atar dan rekan-rekan semua seperti apa langkah konkretnya. Wow, bagus sekali. Ada yang bisa menambahkan lagi, menanggapi lagi terkait video tadi? Hebat sekali. Boleh silakan, Keisha boleh berdiri. Setelah menonton video tadi, menurut saya upaya pengolahan limbah kain bisa menjadi peluang usaha bagi masyarakat Indonesia di tengah krisisnya lapangan pekerjaan dan ancaman resesi ekonomi pasca Covid. Wow, luar biasa. Kasih tepuk tangannya dong. Ada penguatan tentunya tadi dari Keisha. Bagaimana tentunya jika kita bisa mengantisipasi lewat solusi tadi, sebetulnya peluang-peluang seperti ini bisa kita manfaatkan sebagai pembuka lapangan pekerjaan di tengah masalah Covid yang melanda kita selama kurang lebih 2 tahun ini. Ada masalah tentunya tentang kesenjangan ekonomi dan juga tertutupnya lapangan pekerjaan karena banyak yang di PHK karena terjadinya Covid, mengguncang beberapa lapangan pekerjaan dan dunia perbisnisan dan berbagai macam bidang yang lain. Ini bisa jadi peluang tentunya. Luar biasa dari Keisha. Dan ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, Pak. Boleh, silakan. Siapa namanya? Muhammad Lutfi. Lutfi, silakan Lutfi. Boleh. Masalah sampah terutama limbah kain masih banyak belum terkelola dengan baik di Indonesia. Padahal di negara maju seperti di video tersebut menunjukkan upaya bela negara dalam penanganan sampah di lingkungannya. Wow, luar biasa. Kasih tepuk tangannya. Sebetulnya Bangladesh ini belum menjadi negara yang maju. Namun memang masih terkategori seperti Indonesia. Masih menjadi negara yang berkembang tentunya. Namun ini kita bisa ambil contoh dari Bangladesh, ini negara yang kecil namun padat penduduk, namun bisa mengolah limbah kain menjadi nilai jual yang sangat berekonomi tinggi. Dan ini mudah-mudahan
update-nya lewat pembelajaran kita kali ini tentang project civic recycle. Wow, selanjutnya ya. Tentunya ini adalah waktunya kita untuk membuat project. It's time to make the project. Ya, apa yang akan kita lakukan? Kita akan lihat. Nah, kita akan dibagi nantinya, kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, lebih tepatnya 4 kelompok. Dan nanti setelah kalian terbentuk 4 kelompok tersebut, lewat hitungan 1 sampai dengan 5. Jika nanti kembali lagi ke peserta berikutnya atau siswa yang lain, maka kembali lagi ke angka 1. Ya. Dan ini tentunya setelah itu perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mengambil tema undian dari civic project recycle-nya. Nanti kita akan undi juga. Yang ketiga, setiap kelompok mulai menyusun pembagian waktu. Dan tentunya nanti kita akan coba berikan waktu kurang lebih selama 50 menit, di mana 30 menit nantinya kita akan atur untuk pembuatan project dan 20 menit sisanya kita akan manfaatkan untuk presentasi. Ya. Dan tentunya nanti kita akan membagi di dalam setiap kelompok ini ke dalam beberapa tim. Yang pertama tim penyedia bahan, yang kedua tim pembuat pola baju poster, yang ketiga adalah tim penyaji. Dan tentunya alat-alat yang dibutuhkan kalian kan sudah dikasih tahu oleh Bapak di pertemuan berikutnya atau sebelumnya. Mohon maaf, sebelumnya ya. Sudah dipersiapkan alat dan bahannya? Sudah. Wow, sudah ya. Dari mulai baju polos, pemutih, karton, gunting, lem, double tip, dan nantinya di akhir kesempatan kalian akan memamerkan tentunya produk yang sudah kalian daur ulang memanfaatkan barang-barang bekas tentang civic project recycle berkenaan dengan baju poster bertema bela negara. Untuk itu silakan Bapak akan coba undi secara acak ya, dimulai dari mana ya? Dimulai dari sini aja dulu. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Silakan bergabung dengan kelompokmu. Let's start doing now. Boleh diatur posisinya, meja dan kursinya, silakan ya. Dirapikan. Empat ya, karena 1 tidak ada. Oke, Bapak akan bagikan pula bahan ajar untuk mendukung pemahaman kalian tentunya selama kegiatan berlangsung ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ada 1 paket bahan ajar dan tentunya lembar kerja yang perlu nanti kalian coba pelajari di dalamnya tentang cara kerja civic project recycle tentang baju poster bertema bela negara. Kelompok 2, sini Pak. Kelompok 3, dan jelas. Silakan. Tentunya bahan ajar sekali lagi bisa berguna untuk memudahkan kalian dalam menggali materi tentang bela negara dan pembuatan baju poster. Iya, di sini kan ada 5 kelompok. Oke, silakan. Ya, untuk temanya sendiri tadi kan telah maju ya kalian ya. Ada yang mendapatkan tema tentang negara, ada yang mendapatkan tema tentang masyarakat, ada yang mendapatkan tema tentang keluarga, dan ada yang mendapatkan tema tentang sekolah. Bapak mau tanya nih sama kelompok Asia, kalian mendapatkan tema apa? Negara. Baik. Silakan garap sesuai dengan tema negara dalam konteks bela negara seperti apa ya kontribusinya dan pesan poster apa yang bisa kalian berikan?
mau hapus kan? Ini kan kalau temanya negara, berarti mau nggak kalau temanya kayak NKRI gitu? Wow, bagus banget ya. Ya bisa referensi dari sini. Ini dari bahan ajar, Untung aja suka. kalian bisa menambah inspirasi kira-kira bisa buat apa ya dari tema yang sudah ada dan jika ada pertanyaan nanti boleh masukkan tangannya dan Bapak akan coba membantu kalian. Persilakan. Mengerjakan pola posternya sampai dengan nantinya mempersiapkan penyajian atau pamerkan hasil dari produk kalian sebagai output dari proyek kita pada kesempatan kali ini. Oh iya tapi tinggal panggang. Juga yang bawa dari sebagian Ada kesulitan? Sejauh ini belum ada. Oke, lanjutkan. Nah, ini sudah mulai mencoba berkreasi. Ini bikin apa ini? Bikin tentang keberagaman di sekitar masyarakat, Pak. Keberagaman di sekitar masyarakat, tentunya ada solusi konkret ya. Seperti apa upaya yang bisa kalian lakukan melalui bagi poster yang akan kalian buat dan beberapa item yang perlu kalian lengkapi. Silakan, Pak. coba Masih banyak waktu ya. Ada sekitar 20 menit lagi nih untuk menyelesaikan menilai tentunya dari sisi keterampilannya, sikapnya, sikap spiritualnya, sikap sosialnya, dan seluruhnya akan Bapak nilai. Jika ada kesulitan, nanti bisa tanyakan pada Bapak ya. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 2 sudah ada rancangan seperti apa? Oh, kelompok 4 ini ya? Wah, Bapak salah lihat ini kayaknya ya. Kelompok 4. Kalau ada kesulitan nanti boleh tanyakan sama Bapak juga ya. Sudah ada gambaran untuk pembuatannya? Sudah. Wow. Misi ada kawan-kawan di kelompok berapa ini? Kelompok 2. Tentunya dari bahan ajar, dari AKPD, nanti kalian bisa tentunya menambah inspirasi kira-kira bisa membuat apa ya dari tema yang sudah kalian. bisa gak bikin tulisan ke NKRI? Yang bagus tulis yang bagus. Jangan lupa ya, tentunya kalian membagi tugasnya. Ada yang menyiapkan bahan seperti yang sudah ditugaskan di bulan.
atau mau di kayak miring-miringin gitu? Cuy, aku udah semangat ya masih papa. Susah amat. Gedean. Hati-hati di situ kan. Awas, itunya emak. Awas, hati-hati emak. Bisa nggak? Agak deketan. Ini, Cici. Gitu. Udah nggak usah. Nggak apa-apa gitu aja. Ini udah terlalu lebar tuh. Ini udah. Oh, siap. Siap. Bukan gitu aja, deketin lagi. Kapolri itu. Jika ada yang kelompok Kok kita nggak tentunya berwarna sih? dalam proses pembuatannya telah selesai, jangan lupa persiapkan kampanye dan penjelasannya tentunya dari apa yang telah kalian buat. Bisa kalian jelaskan pada kelompok yang lain. Keluar. Nah. Coklat nggak merah. Wow, hati-hati ya. Awas kena mata atau kena hidung ya. Jangan dihirup ya. Wah, itu gambar apa itu? Orang hormat. Mantap sekali. Bagus. Kosong nggak takut? Oh udah kan keluar. Udah keluar kan? Ya udah. Kamu main dari sini. Ya butuh pakai satu tangan. Warnanya tajam ya, dan pesannya bisa terbaca dengan jelas. Keren. Yang nanti siapa itu penyajiannya ya seperti apa? Kalau ada yang mulai dipakai boleh nanti didobel dengan seragamnya ya. Nah, jadi modelnya boleh. Abi ya. Baby pakai baby. Mau aku bantuin? Pakai aja baby, isi benang. Baby pakai ini nih, nanti pakai ini cece mana ya? Sekali. Pakai baby. Sudah hampir beres. Tinggal nanti nunggu dikeringkan ya sekitar 5 sampai 10 menit untuk bisa kalian nanti sajikan di depan rekan-rekan yang lain. Jangan terlalu banyak. Sudah. Hati-hati dalam menyempurnakan pemutihnya, tidak terlalu banyak ya, karena nanti akan berdampak pada hasil dari baju posternya, terutama dalam menyemprotkan pemutihnya. Hati-hati. Aku kena hidung masuk. Ini buka aja. Jangan terlalu banyak, cukup membasahi saja. Sisi-sisinya nanti ya hati-hati ya. Aduh, raise your hand please.
Coba dibuat polanya ya. Hasil dari baju poster kalian. Nah, ini udah ada modelnya ya. Jadi siap nanti disajikannya masih. Ada kayak ambasadornya nih kan. Iya jangan. Aku buat sama dia, aku buat sama dia. Kamu baru sekolah. Iya kan? Nanti masing-masing menyajikan ya, artinya berpendapat juga tentang hasil sajian. Karena nanti akan dinilai juga oleh Bapak. Yang menyajikan tidak hanya satu orang, tapi semuanya juga bisa berpendapat ya. Gantian. Ada semuanya dapat nilai bagus juga. Beres deh. Baik. Saya baju Jika kalian kesulitan di dalam LKPD, sudah ada link dalam pembuatan baju posternya. Kalian juga bisa mencontoh dari sana. Ada link di dalam LKPD sekali lagi. Bisa dijadikan tips and trick dalam mengerjakan ini supaya lebih maksimal lagi. Isi. Jika kalian telah bersiap untuk menyajikan materi Oh benar. dan tentunya memamerkan juga baju posternya, kalian nanti di akhir bisa mengisi. Aku sama kakak. Iya. Aku ini ya. Apa yang bisa kamu dapatkan, kalian bisa tuliskan di dalam LKPD yang telah diterbitkan. Kami akan mempresentasikan hasil pola poster yang kita buat, yang kami buat. Kami buat poster. Kami Ada sengaja membuat karena Meningkatkan risiko kanker, serangan Enggak ada dapat di meja. Nanti pembukaannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti bareng. Perkenalkan kita dari kelompok mana. Misalnya kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil civic project recycle kami dengan tema negara. Dari kelompok 2 ini beranggotakan 5 orang, di antaranya misalnya Faisal, Najwa. Nggak usah juga sih. Faisal ngomong nanti kayak perkenalkan saya Faisal. Bayar lagi di orang. Saya Seno dan nama saya Naila. kami akan mempresentasikan baju poster yang bertemakan stop merokok. Dampak merokok. Sekali lagi nanti akan ada yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi brand ambassador. Jadi kalian yang menggunakan bajunya dan rekan-rekan lain nanti menyajikan. Ya. Supaya menarik dong, ini kan brand kalian. Terus ya terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Akan itu aja lah. Pesannya bisa kalian tuliskan di dalam LKPD ya. Karena sebentar lagi kita akan ada sesi presentasi. Yang lain kalau masalah paru-paru. Masalah paru-paru dan lain sebagainya. Nah, terus di situ jadi
merokok. Hindari merokok. Yang pertama hindari merokok. Dari merokok lalu Dampak yang berbahaya. Deskripsi tentang proyek kami akan dijelaskan oleh aku. Mau diwakil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil Menghindari bahayanya merokok. Ya, benar. Menghindari bahayanya merokok dan stop merokok. dan mulai sekarang stop merokok. Dan mulai sekarang mau ditulis. Nggak usah, waktunya hanya sedikit. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf apabila kesalahan. Jika kalian telah bersiap untuk menyajikan materi dan tentunya memamerkan juga baju posternya, kalian nanti di akhir bisa mengisi pesan dan kesan di dalam LKPD. Seperti apa hal menarik apa yang bisa kamu dapatkan, kalian bisa tuliskan di dalam LKPD yang telah dapatkan. Ada apa? Kami akan mempresentasikan yang kami buat poster. Ya, jika sudah selesai untuk pembuatannya, kalian persiapkan untuk penyajiannya ya. Dan nanti kalian juga bisa mengisi LKPD. Kami akan mempresentasikan Bahayanya merokok. bahayanya rokok, jantung, paru-paru, tenggorokan dan lain sebagainya. Jadi stop merokok. Berhenti merokok karena rokok itu membahayakan. Membahayakan? Enggak gitu. Bisa saja paru, bisa saja terkena kanker paru-paru, jantung, tenggorokan dan lain sebagainya. Bisa rusak menyebabkan kanker paru-paru, jantung, sesak nafas dan tenggorokan dan lain sebagainya. Pas aku masak gitu, berarti sasarannya Meningkat. rokok menyebabkan. Kamu bilang rokok menyebabkan meningkatnya. Rokok, aku dari apa ya rokok menyebabkan. Ya, waktunya tinggal 2 menit lagi. Siap-siap nanti untuk bisa kalian presentasikan dan jangan lupa pesan dan kesannya bisa kalian tuliskan di dalam LKPD. Ya, karena sementara kita akan ada sesi presentasi. Selanjutnya
Foto, jika aku ya foto. Itu dipakai balik. Jika ada yang kelompok tentunya dalam proses pembuatannya telah selesai, jangan lupa persiapkan kampanye dan penjelasannya tentunya dari apa yang telah kalian buat. Silakan kelompok mana yang siap dulu? Silakan ajukan tangannya. Waktunya sudah habis. Kalau tidak Bapak akan acak ya. Bapak hitung sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bapak tanyakan ulang. Kelompok mana yang siap? Oke, dipersilakan untuk kelompok 2 terlebih dahulu. Kasih tepuk tangannya. Dipersilakan. Bapak juga sambil menilai. Jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur. Dan untuk tulisan NKRI yang kami buat mempunyai arti bahwa seluruh bangsa Indonesia akan senantiasa setia dan membela negara dan membela NKRI hingga akhir hayatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami pada hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, dipersilakan. Ada yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan terkait proyek yang dibuat oleh kelompok 2? Dipersilakan. Kelompok 1 izin bertanya. Maksud dari gambar orang yang hormat di dalam poster baju tersebut apa sih maksudnya? Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan dari kelompok 1. Saya izin menjawab. Apa sih maksud dari arti yang kami buat pada poster kali ini? Arti gambar hormat ini menunjukkan bahwa generasi saat ini dan seterusnya akan selalu dan senantiasa menghormati jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur. Selain dari kelompok 1, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Baik, jika tidak ada, Bapak akan coba menguatkan tentunya apa yang coba disampaikan oleh kelompok 2 ya, terkait tentang baju poster yang mereka buat bertema tentang negara. Tentunya lambang mengenai simbol elemen menghormat seperti itu tentunya memberikan satu arti bahwa bentuk bela negara yang bisa kita berikan dalam konteks negara adalah menghormati para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan NKRI. Banyak sekali bentuk perjuangan daerah untuk memperebutkan NKRI. Ya, ada tentunya Bandung Lautan Api, peristiwa Ambarawa, kemudian peristiwa 10 November di mana ada peristiwa perobekan bendera Belanda menjadi bendera Indonesia di Hotel Yamato, dan banyak sekali peristiwa-peristiwa lainnya yang tentunya bisa menggambarkan bagaimana kita tentunya jangan sekali-kali merupakan sejarah. Oleh karena itu lambang menghormat seperti itu atau posisi sedang menghormat tentunya bisa menghargai jasa para pahlawan tentunya. Kasih tepuk tangannya dong untuk kelompok 2. Nah, silakan duduk kembali dan bisa diisi ya LKPD-nya untuk pesan dan kesannya. Terima kasih luar biasa. Untuk selanjutnya kelompok 1 silakan. Kasih tepuk tangan dong. Harus bisa lebih bagus lagi ya.
Dan saya Randy Firmedi. Nah, tema yang kita dapat dari proyek ini adalah tentang masyarakat. Maka dari itu, kita membuat suatu poster tentang keberagaman di lingkungan masyarakat. Nah, mengapa sih kita membuat tentang poster keberagaman? Karena masyarakat merupakan manusia, dan manusia itu merupakan makhluk sosial. Makhluk sosial itu membutuhkan sesama lainnya. Nah, maka dari itu, kita perlu sama-sama bersatu jua seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang kita buat di sini. Walau berbeda-beda, tetapi tetap satu pada juanya. Wow. Ada lagi yang ingin ditambahkan atau sudah cukup? Selanjutnya akan ditambahkan oleh Ad. Boleh, silakan. Jadi proyek ini kita mendapatkan knowledge baru dan juga melatih kreativitas kita semua. Terlebih lagi bekerja sama dalam satu kelompok. Sekian dari kami. Ada yang dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Boleh, ada yang bertanya, menanggapi, silakan. Dari penyajian kelompok 1 tentang keanekaragaman agama dalam konteks bela negara. Tadi hubungannya apa tuh? Boleh ditanyakan. Silakan. Harus ada nih, nanti nggak akan dapat menilai dari sisi tanggapan. Kalian nggak akan dapat nilai penuh kalau tidak menanggapi. Ya, persilakan. Silakan dari kelompok lainnya ada yang ingin bertanya? Ya, boleh. Itu kenapa dibikinnya cuma 4 tempat beribadah, padahal kan di Indonesia ini ada 6 agama yang berbeda. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Saya izin jawab. Nah, mengapa kita cuma membuat 4? Karena dari segi waktu dan juga ketangkasan kita pun sangat sulit ya untuk setengah jam membuatnya. Dan kita membutuhkan mungkin lebih 15 waktu lagi. Dan juga tempat-tempat beribadahnya juga ini yang utamanya saja yang disebutkan. Baik, bagaimana untuk kelompok 2 sudah cukup jelas? Ya, sudah jelas. Ada lagi yang ingin menanggapi atau bertanya? Jika tidak, terima kasih tentunya untuk kelompok 1 telah menyajikan hal yang luar biasa tentang bagaimana konteks bela negara yang bisa diwujudkan dari keberagaman agama ya tentunya ya. Dan ini tentunya bisa jadi contoh bagaimana kita bisa saling menghargai adanya keberagaman sebagai salah satu upaya juga dari bela negara. Ya, dipersilakan untuk kelompok 1 kasih tepuk tangan. Ya, selanjutnya kelompok 1. Nah, kelompok 1 kasih tepuk tangannya. Kelompok 1 udah ya? Kelompok tidak konsentrasi ini ya. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari proyek Civic Recycle ini. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Bemi. Saya Hari. Nama saya Renas. Nama saya Nadim. Dan saya Haya. Di sini kami mengambil tema tentang korupsi. Mengapa kami mengambil tema ini? Boleh perlihatkan, jangan ditutup. Nah, kamu dilihatin tuh ya, silakan. Karena melakukan korupsi akan sangat merugikan negara dan bangsa sehingga mengancam dan menghambat pembangunan nasional. Selain itu, di Indonesia masih banyak sekali kasus korupsi di Indonesia yang sangat merugikan negara. Oleh karena itu, marilah kita cegah korupsi. Mari kita cegah korupsi. Sekian dari kelompok kami. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan?
Ya, ada yang ingin menanggapi tentang karya dari kelompok 3? Silakan. Boleh, silakan Faisal. Faisal ya, silakan Faisal. Bagaimana cara mencegah korupsi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muliza. Perkenalkan, nama saya Aini. Perkenalkan, nama saya Solon. Perkenalkan, nama saya Naira. Kami akan mempresentasikan baju poster yang bertemakan bahayanya merokok. Beberapa dampak rokok adalah salah satunya menyebabkan infeksi saluran pernafasan, Menyebabkan resiko kanker, menyebabkan serangan asma, menyebabkan rontok rambut. Kami sengaja membuat poster ini agar teman-teman bisa lebih mengetahui dan menyadari bahayanya merokok. Dan tentunya juga agar teman-teman menjauhi merokok. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ada yang Ada yang mau bertanya? Nah, silakan. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Boleh, silakan. Pertanyaan dari saya, bagaimana jika seseorang sudah diperingati dengan poster stop merokok tapi tetap merokok? Apa upaya yang akan kalian lakukan? Kelompok untuk memberikan kesimpulan dari kegiatan yang telah kita laksanakan selama dan awal kegiatan saat ini. Apa yang bisa kalian katakan dan simpulkan terkait dengan materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini? Dipersilakan. Kelompok mana dulu? Bapak hitung sampai 10. Bapak hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampaikan hasil kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Hamid dari perwakilan kelompok 2. Menurut kami, kegiatan pada hari ini adalah itu sangat menyenangkan, dan pembelajaran hari ini menambah wawasan dan pemahaman mengenai arti dari bela negara dan bagaimana para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan bagi Indonesia. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk kelompok berikutnya. Siapa? Ayo, 3 kelompok lagi. 3 kelompok lagi. Arya. Silakan. Gantian. Ini waktunya udah habis loh. Tadi udah dikasih 10 detik tuh. Ayo, silakan cepetan. Ayo, kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4 silakan. Ayo kelompok 1 dulu, silakan kelompok 1. Iya, berdiri di situ aja nggak apa-apa. Nama saya Atta Ardiansa dari perwakilan kelompok 1. Kesimpulan yang bisa kami simpulkan adalah mendapatkan pembelajaran lebih dalam lagi tentang NKRI dan juga perjuangan dalam bela negara ini. Sekian, terima kasih. Wow, luar biasa. Kasih tepuk tangannya. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Kesimpulan dari kami dapat mengetahui lebih dalam tentang bahayanya korupsi, dan kami mendapatkan pelajaran tentang rasa berperilaku jujur dan untuk meningkatkan kesadaran diri. Wow, luar biasa. Kesimpulannya dari Nadine, kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir ini kelompok 4, silakan. Kesimpulan yang bisa kami dapat adalah betapa bahayanya merokok
dan di sisi lain kami bisa bekerja sama antar siswa sehingga bisa memberikan kesan menyenangkan. Wah, ini luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk kelompok ini. Luar biasa. Banyak hal yang menarik, namun yang menggelitik Bapak adalah penyampaian kesimpulan dari kelompok 3. Kenapa? Karena bukan hanya mengaitkan tentang konteks bela negara dan NKRI saja, tapi coba kaitkan juga dengan proyek yang kalian buat. Tentang apa? Salah satunya tadi yang bisa diangkat, bagaimana konteks tentang korupsi ini menjadi salah satu masalah dalam bela negara. Dan bagaimana mengkampanyekan anti korupsi ini menjadi salah satu upaya juga untuk menyelamatkan bangsa ini dari ancaman korupsi yang sudah menjadi budaya dan kebiasaan yang harusnya perlahan kita musnahkan. Ya. Dan tentunya ada kesimpulan juga dari Pak Oki, bukan hanya kalian ya. Nah, coba kalian lihat. Bela negara, artinya kita dapat kesimpulannya juga tentang bela negara. Ada sikap, ada perilaku tentunya warga negara yang dijiwai tentang rasa cintanya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Faisal ya di awal sesi tadi. Itu juga menjadi poin yang bisa Bapak ambil kesimpulan. Selanjutnya, perwujudan bela negara salah satunya sudah diwujudkan oleh kalian dari berbagai macam aspek tadi. Contoh bela negara di bidang negara, masyarakat, keluarga, dan juga sekolah. Bagaimana korupsi bisa masuk ke dalam sekolah, kita bisa masuk tepat waktu. Bagaimana merokok juga bisa kita hindari semenjak dini. Salah satunya kita juga sebagai lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan tentunya melarang tegas adanya yang merokok di dalam lingkungan sekolah. Ya. Bagaimana konteks keberagaman juga bisa muncul, keberagaman agama bisa menjadi salah satu perwujudan bela negara. Kita bisa punya rasa saling menghargai dan juga menghormati tentunya. Dan yang terakhir tadi bagaimana NKRI ada sikap menghormat seperti ini ya, sikap hormat sebagai tanda kita juga jangan sekali-kali melupakan sejarah sebagai bentuk perwujudan dari bela negara. Itu yang bisa kita dapatkan tentunya. Sekali lagi Bapak minta tepuk tangan yang semangat. Dapat tentunya terkait hari ini dan unsur kreativitas dan kita berusaha bersama-sama mencari solusi dari budaya membuang sampah sembarangan bisa kita manfaatkan sekarang untuk diolah menjadi hal-hal baru yang memiliki nilai ekonomis tinggi seperti membuat baju poster seperti ini. Menarik ya? Dan tentunya Bapak akan memberikan post-test bagi kalian. Ya, linknya sudah Bapak bagikan di dalam grup dan kalian nantinya bisa membuka akses kahoot.it dan nanti bisa masuk melalui pin yang sudah Bapak bagikan. Bapak juga akan bagikan layar pada kalian dan kalian nanti bisa menyimak tampilannya ya. Tunggu sebentar. Sudah nampak belum? Sudah ya? Yo, Bapak tunggu ya. Silakan kalian bisa masukkan pinnya 3475919. Atau kalian bisa scan barcode-nya ya kalau susah ya. Boleh. Dan 3 pemenangan yang mendapatkan hadiah bonus nilai dari Pak Oki.
start doing now. Ayo siap-siap ya. Ayo seperti jauh ini. Ayo. Jawab sesuai warnanya ya. Wah, jawabannya apa? Demokrasi. Hanya 5 orang yang benar kasih tepuk tangannya. Oke. Kadang-kadang ya Bapak harus mendekat dulu seperti ini. Wow, Genas yang pertama kasih tepuk tangannya. Oh, bisa angkat Bang Nadim. Selanjutnya, ayo. Tadi kan Bapak udah bagikan bahan ajarnya nih sama kalian. Hampir semua benar ya. Wah, hanya satu nih yang nggak benar ya. Kita lihat nih siapa nih yang mimpin ya. Wah, taruh kasih tepuk tangannya Tar. Dengan Nadim masuk. Ada yang tidak besar ya. Nah, Bapak tunggu yang lain. Udah pada pintar kayaknya jawabannya seluruh ya. Indonesia. Coba siapa yang paling cepat dan benar ya. Masih akan Nabi naik ke peringkat 2 dan tentunya di peringkat 3 sekarang ada Keisha. Wow, luar biasa. Selanjutnya, yang lain harus bisa dulu ya. Wow, 16 orang benar. Nah, semua benar ya. Dan tentunya skornya masih bertahan di posisi yang seperti tadi. Dan ada Hanif dan Dinda ya di 4 dan juga posisi kelima. Siap. Hebat, luar biasa. Jawabannya kegiatan untuk memperoleh kehormatan dari sejarah. Apakah masih akal? Mau masih akal? Dan ternyata 5 masih Lutfi sekarang ya. Selanjutnya. Siapa coba sekarang? Oh, Lutfi naik ke 4. Posisi 1 sampai 3 masih sama. Begitupun posisi
posisi 5 masih bertahan gitu. Habis tadi tergeser ya? Justru tergeser di posisi 5. Selanjutnya ada 3 soalan. Nadine naik ke peringkat 1, kasih tepuk tangan ya Nadine. Oh, Nadine Indonesia akan tergusur sekarang ya. Masih banyak soal, kita bisa kejar lagi. Jawabannya adalah kedudukan yang sama di hadapan hukum nih. Pasti tergeser nih pasti. Oh. Jawabannya false. Masih Nadine, luar biasa. The last question, siapakah aku? Siapa ya? Jawabannya dihajar Dewan Nara. Mau dulu ya? Juara ketiga ada atas, silakan maju atas. Juara kedua Indonesia dan juara pertama Indonesia. Kasih tepuk tangannya dong. Wow. Selamat kita buat Indonesia ya, juara 2 nih, juara 2 Indonesia ya. Dan tentunya juara pertama kita Nadine, kasih tepuk tangan ya. Kita mulai bonus dari Topik karena 3 orang ini yang paling hebat sekali. Silakan duduk kembali ke posisi semula. Silakan. Terima kasih. Bagian mana yang paling menyenangkannya coba? Boleh jelaskan? Membuat poster. Buat baju poster apa lagi? Presentasi paling menyenangkan kayaknya. Dan luar biasa, mudah-mudahan tentunya hari ini pun menjadi hal yang paling berkesan bagi kalian karena kalian sekarang telah belajar skill yang baru. Salah satunya apa? Kalian jadi tukang sablon ke depan. Kalau kalian nanti ke depan ingin menjadikan baju poster ini menjadi peluang pekerjaan bagi kalian, tidak menjadi hal yang salah tentunya. Karena kalian telah mewujudkan bela negara di lingkungan sekolah. Kasih tepuk tangannya dong. Peluang ini bagi kalian di masa yang akan datang, dan tentunya ada civic skill yang dapat dikembangkan. Salah satunya adalah mengolah barang bekas menjadi nilai baru yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi tentunya. Dan akhirnya pekan depan jangan lupa kalian untuk mempersiapkan karena materinya sudah habis nih di semester 2 dan kalian siap-siap untuk mempelajari materi-materi dari awal semester 1 hingga akhir semester 2 ini.
karena siap-siap kalian akan sebentar lagi menghadapi penilaian akhir tahun. Untuk itu Bapak titip pesan kepada kalian, usaha itu tidak pernah mengkhianati sebuah proses. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama.